Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa qala aydan istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Waj'al lakum jannatin anhara. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadatsana Ishaq akhbarana Hubban hadatsana Hammam hadatsana Qatadah hadatsana Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadatsana Hudbatun hadatsana Hammam hadatsana Qatadah an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu afrahu bittaubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falahat. Telah diceritakan kepada kami, Ishaq telah menceritakan kepada kami, Habban telah menceritakan kepada kami, Hammam telah menceritakan kepada kami, Qatadah telah menceritakan kepada kami, Anas bin Malik dari Nabi Muhammad SAW, dan diriwayatkan dari jalur lain telah menceritakan kepada kami, Hubbah telah menceritakan kepada kami, Hammam telah menceritakan kepada kami, Qatadah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah lebih gembira dengan taubat hambanya melebihi salah seorang di antara kalian yang mendapatkan hewan tunggangannya yang hilang di padang yang luas. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala welcome kepada hambanya yang mau bertobat. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu taubat selebar-lebarnya selagi nyawa belum ada di tenggorokan. Allah Subhanahu wa Ta'ala gembira dengan taubat seorang hamba melebihi gembiranya seorang hamba yang kehilangan hewan tunggangannya di tengah padang yang luas kemudian ketemu lagi. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam besar Imam Ghazali menyebutkan masih banyak lagi hadis dan asar tentang taubat yang tak terhitung jumlahnya. Sementara seluruh umat telah sepakat tentang status kewajiban kita bertobat.
Antaran pengertiannya adalah kesadaran bahwa dosa-dosa serta maksiat-maksiat itu membawa kepada kehancuran dan menyebabkan jauh dari Allah. Tentu saja ini termasuk perkara yang wajib diimani. Hanya saja kelalaian sering menimpa seseorang. Maka kesadaran ini adalah hilangnya kelalaian itu. Tidak ada perbedaan pendapat tentang status kewajiban bertobat. Kata Imam Ghazali dalam kitabnya. Jadi dengan kata lain Imam Ghazali menjelaskan bahwa bertobat kepada Allah itu hukumnya wajib. Karena Allah gembira menerima tobat hambanya. Hamba membuat Allah gembira. Taubat itu kewajiban buat orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, kewajiban bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kewajiban individu kita masing-masing. Bagaimana kita membuat Allah senang? Yaitu dengan bertobatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita ingin membuat Allah senang, maka kita hendaklah bertobat kepadanya. Kalimat taubat itu tersebut diungkapkan dengan kalimat Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Hal azim, yang maha agung, yang maha tinggi. Ucapan tobat itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan dibuktikan dalam perbuatan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kapan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah waktu bertobat itu masih panjang? Bukankah waktu bertobat itu masih panjang? Jawabannya adalah kita tidak mengetahui kapan ajal itu menjemput kita. Jadi kita tidak perlu berangan-angan bahwa waktu tobat itu masih panjang. Dikisahkan taubatnya seorang WTS dan sang abid. Telah bercerita kepada kami Syekh Abu Al-Faraj Abdurrahman bin Ali Al-Imman. Telah diceritakan kepada kami oleh Abdul Malik Abi Al-Qasim. Ia telah berkata, kepada kami telah diceritakan oleh Muhammad bin Abdullah Al-Fami. Telah diberitakan kepada kami oleh Muhammad bin Muhammad Al-Farwani. Ia telah berkata kepadaku, telah diceritakan oleh Muhammad bin Al-Muzir As-Sukri. Ia berkata, dan lain-lainnya telah bercerita tentang taubatnya seorang WTS dan sang abid. Ada seorang wanita di zaman dahulu di mana tidak seorang pun yang akan sanggup untuk memilikinya, kecuali dengan membayar 100 dinar. Kalau kita membayar 100 dinar, maka wanita tersebut baru mau
digauli. Wanita tersebut itu sangat cantik dan dia adalah tuna susila. Ada seorang abid ketika melihat wanita tersebut, maka ia telah takjub dibuatnya. Maka dia pergi dengan tujuan hendak mencari uang sebesar 100 dinar. Hanya untuk tujuannya bisa menggandeng gadis tuna susila tersebut atau WTS. Saudaraku, setelah sampai dan bisa berkumpul uang sebesar itu, akhirnya sang abid itu datang kepada wanita itu sambil berkata, "Sungguh kecantikanmu telah membuat diriku menjadi takjub sehingga aku telah berusaha keras untuk mendapatkan dirimu." Akhirnya wanita tersebut telah mempersilahkan sang abid untuk masuk. Lalu sang abid pun masuk ke dalam sebuah kamar tentunya. Di dalam rumah wanita tersebut terdapat sebuah tempat tidur yang terbuat dari emas. Dan langsung saja wanita itu duduk di atas tempat tidur tersebut dan berkata, "Duduklah wahai abid." Laksana duduknya sang suami tanpa ragu lagi, kemudian sang abid pun duduk saja. Akan tetapi dia masih teringat bahwa dirinya adalah sedang di hadapan Allah. Sampai akhirnya tubuh telah menjadi gemetar. Tubuh sang abid menjadi gemetar. "Biarkanlah aku keluar dan ambillah uang sebesar 100 dinar, kata sang abid tersebut kepada wanita itu. Dan wanita itu bertanya dengan penuh keheranan, "Apakah yang terjadi denganmu? Bukankah engkau telah menyatakan rasa takjubmu padaku di saat engkau sedang melihat pada diriku? Dan untuk mendapatkan diriku ini engkau telah membanting tulang kerja keras hanya karena 100 dinar. Akan tetapi setelah engkau dapatkan, maka engkau tinggalkan begitu saja. Ini adalah kesempatan emas bagimu," kata sang wanita tadi. Maka sang abid pun menjawab dan menjelaskan, "Atas kedudukanku di hadapannya, juga karena rasa takutku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku lakukan semua." Seketika itu juga pelacur itu berkata, "Kau adalah orang yang sangat aku benci, dan kau telah benci padaku. Maka aku tidak akan bersuami kecuali dengan kamu. Jika engkau memang demikian adanya," kata sang pelacur tersebut kepada sang abid, "biarkanlah aku keluar," kata sang abid. Jawab wanita itu, "Tidak, kau tidak akan kubiarkan keluar kecuali engkau telah menikahi diriku." "Tidak, kecuali aku telah keluar," sang abid menjawab. Akhirnya pelacur itu berkata, "Sudikah engkau menikahiku jika aku nanti telah datang kepadamu?" Jawab sang abid, "Mudah-mudahan." Maka sang abid langsung saja mengenakan bajunya dan keluar untuk menuju kampung halamannya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
dalam keadaan bertobat dan menyesali perbuatan-perbuatan yang telah lalu. Setelah itu pelacur tadi pergi ke kampung halamannya sang abid. Dia telah bertanya kesana kemari tentang tempat tinggal sang abid tadi. Akhirnya seseorang telah menunjukkannya. Yang mengantarkan tadi kemudian memberitahukan kepada sang abid setelah sampai di rumahnya. Sungguh sang putri telah datang kepadamu. Ia tercengang dan langsung saja sang abid itu meninggal di rengkuhan wanita tersebut saat sang abid melihat kedatangan wanita tersebut. Lama-kelamaan akhirnya mengetahui bahwa dirinya lah yang telah dimaksudkan. Lalu dalam hati hamba itu berkata, niscaya terbongkarlah kedokku dari para pembesar Bani Israel jika seandainya aku telah keluar dari halayak ramai. Sedangkan jika aku tetap saja di tempat ini, niscaya hujan tidak akan turun hanya lantaran sebab dariku saja. Kasihan para penduduk. Karena telah menyesali atas segala perbuatan, maka para pendurhaka itu keluar sambil kepalanya ditutupi dengan kain pakaiannya. Di mana dia telah berkata, wahai Tuhanku, aku selama 40 tahun telah melakukan maksiat kepadamu. Akan tetapi engkau masih saja memberikan kesempatan untuk diriku. Maka dengan penuh ketaatan, aku telah datang kepadamu, dan terimalah taubatku ini. Baru saja belum lama ia mengatakan rasa penyesalan dan mengucapkannya. Akan tetapi langit bertambah kering dan matahari bertambah panas. Oleh sebab itu Nabi Musa melanjutkan doanya. Tuhanku, jika kedudukanku di sisimu telah usang, maka aku mohon kepadamu dengan berkat kedudukan Nabi yang Ummi Muhammad SAW yang akan engkau utus di akhir zaman. Kepada Nabi Musa, Allah telah menyampaikan wahyu, tidak akan usang kedudukanmu di sisiku. Engkau telah mempunyai kedudukan di sisiku, akan tetapi selama 40 tahun ada seorang hamba yang telah melakukan maksiat kepadaku secara terang-terangan di tengah-tengah kalian. Oleh karena itu, agar semua orang telah keluar dari tengah-tengah kalian, maka serulah. Dan aku tidak menurunkan hujan kepadamu, itu hanya lantaran karena dia semata. Maka Nabi Musa berkata, ya Tuhanku, sebab itu aku adalah seorang hamba yang sangat lemah. Dan juga suaraku pun lemah, sementara jumlah mereka 70.000 orang lebih. Dan apakah suaraku bisa menjangkau kepada mereka? Kepada Allah telah mewahyukan, aku menyampaikan dan kau hanya tinggal menyeru kepadanya, bertobat kepada Allah. Di atas sana sudah terlihat arak-arak awan putih yang tidak lama kemudian air hujan seolah-olah ditumpahkan dari tempayan. Kemudian Nabi Musa berkata, ya Tuhanku, tidaklah seorang pun yang keluar dari tempat persembunyiannya, tapi engkau telah menurunkan hujan kepada kami. Lalu Allah berfirman, wahai Musa, aku telah menurunkan hujan justru karena dulu seorang menyebabkan aku tidak menurunkan hujan pada kalian. Maka seorang yang durhaka itu telah bertobat kepadaku. Akhirnya Nabi Musa berkata, wahai Tuhanku, siapakah sebenarnya hamba yang taat itu? Tolong perlihatkan kepadaku. Maka Allah berfirman, wahai Musa,
Aku tidak akan membuka kedok dari hamba yang telah durhaka kepadaku. Dan apakah aku akan membuat malu kepada seorang hamba yang telah benci kepada pengadu domba? Lalu bagaimana aku menjadi pengadu domba? Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, dari kisah ini maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa jika di kampung kita, di desa kita, di negara kita ada ahli maksiat satu saja, maka Allah tidak akan menurunkan rahmatnya ke sebuah kampung tersebut. Jika di kampung kita ada seorang pezina saja, maka tidak akan turun hujan selama 40 tahun. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum ajal itu menjemput kalian, menjemput kita. Karena ajal itu tidak tahu yang muda maupun yang tua. Banyak anak usia muda meninggal, banyak juga orang usia tua meninggal. Oleh karena itu, segeralah bertobat, mumpung masih taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah seorang pelacur yang bertobat inilah bisa menjadi pelajaran bagi kita, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menerima tobat hambanya. Bahkan senang, melebihi senangnya seorang hamba yang kehilangan motornya, kehilangan kendaraannya di tengah-tengah padang pasir. Kemudian kendaraan itu ketemu kembali, betapa gembiranya. Tapi Allah lebih gembira daripada itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya mengajak diri saya dan mengajak para pendengar, pemirsa, penonton untuk segera bertaubat. Yuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, umur kita tidak tahu kapan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan terkait dengan hikmah taubat dan taubatnya seorang abid dan seorang WTS perempuan tunasusila. Semoga bisa diambil hikmahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.